Oke, terima kasih Bang Tota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini bagan Biro Hukum. Oh ya, sebelum itu saya juga menyampaikan bahwa sebenarnya Kepala Biro Hukum itu namanya Pak Andi Krisna, namun pada saat ini beliau sedang sakit, maka saya ditunjuk sebagai PLH atau pelaksana harian. Saya sebenarnya kalau di bagan itu ada di bagian perundang-undangan dan informasi hukum. Kalau bagian kemudian kebetulan kalau di bagian saya itu pejabat strukturalnya hanya kabak dan satu kasubag TU, tidak ada kasubag-kasubag lain seperti di biro-biro lain yang banyak hierarkinya. Jadi dari saya langsung ke pelaksana. Di sana ada banyak sekali teman-teman pelaksana yang membantu tugas sehari-hari gitu. Terus bagian sebelah, jadi kalau biro hukum itu bagiannya cuma ada dua. Bagian sebelahnya adalah bagian advokasi, penelaahan dan lain sebagainya. Silakan dibaca sendiri. Kami biasanya singkatnya bagian AHPS gitu. Nah, di bagian AHPS beda strukturnya dengan yang di PUU. Kalau di AHPS ini ada dua kasubag. Yang pertama advokasi dan penelaahan hukum. Itu di situ kasubagnya ada namanya Mas Huda. Kemudian yang satunya penyelesaian sengketa itu beliau Pak Tota ini yang kasubagnya di penyelesaian sengketa. Nah, kemudian juga ada kelompok jabatan fungsional yang itu sebenarnya secara struktur langsung naik ke kepala biro. Cuma jabatan JF ini dibagi, sebagian ada di PUU, sebagiannya ada di AHPS gitu. Nah, terus apa sih bedanya subagian advokasi sama penyelesaian sengketa? Jadi bedanya kalau advokasi ini dia ngurusin hal-hal sebelum dia masuk ke ranah pengadilan yang resmi gitu. Misal KPU daerah, KPU provinsi atau kabupaten kota itu bersengketa. Terus dia merasa kok saya nggak bisa nyelesain ini sendiri gitu. Terus dia minta bantuan lah ke RI, minta advice, minta dibantu. Nah itu subagian advokasi hukum itu yang handle. Terus jadi intinya mereka menghandle hal-hal bisa sih masuk ke lembaga peradilan resmi, tapi kami bukan sebagai termohon, terlapor, pokoknya kita posisinya bukan intinya kita memberikan pendampingan, itu diurusnya sama subagian advokasi. Selain itu dia juga bikin telaah kajian terhadap hal-hal yang sedang jadi isu di KPU ini. Misal di biro teknis ada permasalahan pencalonan, kemudian mereka bingung nih mau menyarankan kebijakan seperti apa ke pimpinan, walaupun kita udah punya PKPU, udah punya Juknis, tapi mereka masih belum yakin. Mereka akan berkirim nota dinas ke biro hukum untuk minta kajian yang lebih komprehensif gitu. Nah itu tugasnya nanti di subbag advokasi. Nah kalau yang penyelesaian sengketa itu ketika kita menjadi itu tadi, termohon, tersangka, terlapor, or anything, yang intinya kita harus menjadi pihak yang berperkara di pengadilan, itu tugasnya di situ. Jadi fungsinya benar-benar kayak lawyer gitu. Kita dapat SKK dari ketua KPU yang membuat kita mempunyai hak dan kewajiban untuk mewakili lembaga di lembaga peradilan itu, menyusun jawaban, alat bukti dan lain sebagainya sampai selesainya perkara itu. Kira-kira begitu. Terus yang jabatan fungsional itu sekali lagi mereka bisa fleksibel, bisa ke PUU juga bisa ke AHPS. Nah, next slide selanjutnya. Nah, itu tugasnya nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Mungkin teman-teman dari PKSDM akan membagikan juga slide-nya ke teman-teman. Itu ada tugasnya apa, fungsinya apa gitu. Next lagi. Sampai di halaman 5, Mas. Nah,
ini adalah tugas spesifik dari bagian PUU atau perundang-undangan. Jadi KPU ini mempunyai beberapa produk hukum, contohnya seperti peraturan KPU, kemudian SK, juga ada berita acara misalnya. Itu semua produk hukum resmi dari KPU itu harus masuk dulu ke bagian PUU untuk dilakukan legal drafting. Zaman dulu orang-orang biro ini pada males nih ngasih ke PUU, katanya bikin lama karena harus diinil gitu. Sampai akhirnya zaman dulu ada beberapa mungkin komentar yang nggak enak dari orang luar, kok produk hukumnya KPU kayak gini gitu. Akhirnya alhamdulillah pada insaf semuanya masukin ke PUU. Terus yang di legal drafting apa aja? Proses akhirnya legal drafting itu bisa berjalan pun perjalanannya panjang. Dulu kami hanya koreksi typo aja karena kadang-kadang salah ketik, terus huruf kapital dan huruf kecilnya itu nggak pas dan lain sebagainya. Sampai sekarang ini kami sudah bisa memberikan catatan yang sifatnya substansi. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan dalam keputusan atau juknis atau bahkan peraturan KPU yang kami rasa kok ini kayaknya kalau ada pasal ini nantinya akan membahayakan lembaga ya gitu, kami bisa ngasih masukan, sebaiknya kalimatnya gini aja. Tapi semuanya nanti akhirnya akan kembali ke pimpinan yang memutuskan akan seperti apa bunyinya pasal per pasal itu. At least kami sudah berusaha ngasih masukan yang aman begini, yang benar begini, kira-kira gitu. Nah, prosesnya setelah dilakukan legal drafting, untuk PKPU kita wajib melakukan uji publik. Jadi di uji publik ini stakeholder yang berhubungan dengan KPU diundang untuk memberikan masukan kira-kira apa aja sih yang masih salah, apa aja yang belum masuk, itu ada di uji publik itu. Jadi agar PKPU kita ini nggak dianggap sebagai produk yang tiba-tiba muncul tanpa didiskusikan ke publik, terus sifatnya mengikat orang gini, dan juga menghindari agar tidak terlalu banyak di GR di MA. Karena kalau kita nggak uji publik dulu, ujuk-ujuk keluar itu PKPU, nanti pengalamannya banyak sekali judicial review di MA yang minta PKPU itu diubah gitu. Dan itu akan merepotkan lagi. Nah, setelah uji publik kita akan melakukan harmonisasi dengan Kemenkum. Dulu namanya Kemenkumham, sekarang jadi Kemenkum aja. Itu prosesnya mereka akan bikin suatu forum, bisa daring atau luring juga, dan mereka nanti yang akan mengundang kira-kira lembaga apa aja yang terkait dengan PKPU yang itu gitu. Misal kita mau bahas tentang PPLN nih, berarti si Kemenkum ini akan mengundang orang Kemenlu yang punya wilayah dan ngerti bagaimana cara manage orang-orang di luar negeri biar mau berpartisipasi jadi penyelenggara pemilu di luar negeri gitu. Nah, itu prosesnya kadang-kadang panjang juga. Untuk satu PKPU yang berat kadang-kadang bisa sampai 5 kali pertemuan, tapi kadang-kadang ya kalau misalkan aman sekali 2 kali udah bisa gitu. Setelah diharmonisasi, baru akan ada persetujuan dari Kemenkum. Setelah itu diundangkan, ditulis berita negara, lembaran negaranya dan lain sebagainya, baru itu disebut sah sebagai peraturan yang bisa diundangkan dan dikeluarkan untuk publik gitu. Nah, satu lagi selain membuat dan menyusun produk-produk hukum, PUU ini juga punya urusan yang namanya JDIH. JDIH itu adalah suatu platform yang isinya semua produk-produk hukum yang dipunyai oleh masing-masing instansi. Jadi ini sifatnya nasional, semua lembaga punya. Di KPU JDIH-nya cukup baik. Mungkin teman-teman kemarin waktu mau tes, mau lihat PKPU itu mungkin sempat ada yang lihat. Walaupun kalau nge-search-nya nomor PKPU-nya langsung pasti yang keluar JDIH-nya BPK. Mungkin ada yang berpengalaman dengan itu. Tapi nanti next-nya karena udah jadi warga KPU, tolong jangan masuk ke Google atau Safari terus ngetik
PKPU nomor sekian, buka dulu platform JDIH-nya, baru cari dari situ. Itu sekalian bantu ningkatin viewersnya, karena itu nanti ada penilaian di akhir tahun. Jadi mohon kerjasamanya ya. Oke, ke halaman 7. Itu tugas dan fungsinya di bagian HPS tadi, udah sempat saya singgung, nanti teman-teman bisa baca detailnya sendiri. Terus ke halaman 8. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagian HPS. Yang pertama adalah fasilitasi PHPU, Pilpres, dan Pileg. Tadi Bang Tota sempat sebutkan bahwa Biro Hukum ini tugasnya di awal dan di akhir. Di awal dilakukan oleh PUU, menyusun aturannya seperti apa, menyusun keputusannya, juknisnya seperti apa. Nah, setelah itu proses pemilu ini akan dilaksanakan oleh ada biro teknis, ada biro logistik gitu. Nah, nanti di akhir yang kebagian cuci piring Biro Hukum lagi. Karena ketika ada sengketa yang ngurusin Biro Hukum lagi, tapi di bagian yang satu, di bagian HPS. Nah, ini beberapa contoh-contohnya PHPU Pilpres, kemudian juga ada PHP. PHP itu untuk urusan pilkada dan semuanya ini di MK. Dan biasanya prosesnya itu persidangan cepat. Jadi dari awal panggilan sampai akhir itu akan ada timeline yang pasti. Jadi kalau di pengadilan umum, kadang kan diulur-ulur, mungkin teman-teman ada yang jurusan hukum atau mungkin udah pernah bekerja di bidang hukum pasti tahu betapa lamanya proses persidangan di peradilan umum. Nah, kalau di MK tuh nggak kayak gitu. Timelinenya jelas dari awal dan ada peraturan MK yang memang mengatur tentang ininya, waktunya harus secepat apa. Biasanya kami itu kalau melakukan fasilitasi ini bisa kayak 2 bulan gitu, nggak pulang-pulang karena fokus di situ. Zaman dulu, mohon maaf semoga tidak ada yang mendengar dan gimana, zaman belum ada efisiensi, masih bisa di hotel Bu, sekarang enggak. Jadi semuanya di kantor, walaupun selesainya kadang jam 3 pagi, jam 4 pagi tetap di kantor. Nanti pulang-pulang, besok datangnya siang, koyo semua gitu. Nah, terus juga ada sengketa di DKPP. Oh ya, di Bawaslu dulu. Jadi nanti ada Nah, sengketa proses. Sengketa proses ini biasanya terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pada saat tahapan pemilu itu masih jalan. Nah, itu proses penyelesaiannya itu di Bawaslu. Jadi yang jadi hakimnya gitulah yang ceritanya itu Bawaslu. Kita bersidang di sana. Juga ada DKPP. Nah, kalau untuk DKPP ini sebenarnya yang diadukan bukan lembaga, tapi masing-masing person dari pimpinan kita. Karena DKPP itu mengurus etik. Jadi yang dianggap dilanggar itu adalah kode etik yang seharusnya dijaga oleh penyelenggara pemilu ketika melaksanakan tahapan pemilu gitu. Jadi walaupun kesalahan itu tuh sebenarnya ya secara umum dilakukan satu lembaga ya, karena semua produk SK kemudian hasil itu kan produk lembaga. Tapi kadang-kadang dianggapnya ada hal-hal yang bersifat etik yang dilanggar oleh pimpinan yang menyebabkan ya itu tadi, jadi ada orang yang mengadukan di DKPP. Nah, dalam hal masalah di DKPP kita sifatnya supporting. Jadi sebenarnya yang berperkara itu pimpinan. Tapi kita bantu untuk menyiapkan hal-hal yang sekiranya bisa dijadikan pembelaan oleh beliau-beliau di forum DKPP itu. Terus yang nomor 4, nomor 5 tadi kayaknya udah saya ceritain. Terus halaman 9, halaman terakhir. Alhamdulillah udah pelan. Oke, ini adalah bagan perbandingan penanganan sengketa pemilu di MK, di yang satu pemilu, yang satu pilkada. Teman-teman bisa lihat. Jadi putusan MK itu tuh judulnya macam-macam.
Yang pertama, biasanya untuk perkara-perkara yang sebenarnya entah nggak masuk ambang batas, atau kadang-kadang waktu pengajuannya itu telat, atau kadang-kadang sebenarnya nggak make sense banget isi permohonannya, isi gugatannya, itu tuh MK tidak serta-merta menolak ketika orang itu masukin permohonan ke sana. Karena kan kalau nggak salah ya, ada azas yang bilang lembaga peradilan tidak boleh menolak itu. Mungkin teman-teman yang jurusan hukum bisa ngerti itu istilahnya apa, saya jujur sudah lupa. Nah itu intinya mereka harus terima semua. Tapi kemudian ada putusan yang putusan selah ya Bang ya namanya. Ya di MK istilahnya putusan selah. Itu sebenarnya mirip-mirip kayak putusan dismisal kalau di pengadilan biasa yang NO itu. Intinya ya tidak dapat diterima karena ada hal-hal yang sifatnya formil yang tidak dipenuhi oleh si penggugat atau pemohon. Jadi sebelum masuk ke substansi perkaranya, karena hal-hal formilnya udah nggak dipenuhi, makanya dianggapnya gugurlah perkara itu. Nah, cuman judulnya macam-macam tuh. Ada yang tidak dapat diterima, ada yang gugur, tidak berwenang mengadili dan lain sebagainya. Itu istilahnya si MK. Jadi kira-kira kurang lebih tugasnya Biro Hukum itu. Selain itu ya kita menjalankan administrasi sebagai PNS pada umumnya. Oke gitu dulu, terima kasih, saya Deno, selamat bekerja. Tadi narasumber sudah menyampaikan sekilas tentang apa saja yang menjadi tusi atau tugas dan fungsi dari Biro Hukum, bagian hukum ataupun subbag hukum sampai ke Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Saya simpulkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas di Biro Hukum, kita ada dua fungsi, yaitu dari segi untuk penyusunan produk hukum, dalam hal ini peraturan ataupun keputusan sebagai regulasi untuk penyelenggaraan seluruh rangkaian proses pemilu dan pilkada. Kemudian untuk bagian kedua itu terkait dengan proses penyelesaian sengketa sebagaimana telah kami sampaikan tadi, apakah itu sengketa yang muaranya ke tata usaha negara, kode etik, Bawaslu ataupun judicial review di Mahkamah Agung, serta kanal penyelesaian perselisihan terhadap permasalahan pemilu lainnya. Karena sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada kami bahwa kami akan mengakhiri sesi dari Biro Hukum tepat pukul 14.30, dan kebetulan juga untuk sesi berikutnya sudah hadir teman-teman dari Biro Humas. Terima kasih atas antusiasnya dari teman-teman semua CPNS Sekretariat Jenderal KPU RI yang sudah sangat antusias untuk menerima sharing session dari kami. Selamat mengikuti kelanjutan dari untuk sesi berikutnya. Demikian pemaparan dari Biro Hukum. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.